saudara yang dikasih Tuhan. Saat yang sukacita ini saya akan menyampaikan mengenai tanda masuknya kita di dalam masa 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan 19 ini nanti akan digenapi selama 7 tahun. Dan apa tandanya kalau kita nanti masuk ke dalam kegenapan 7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus datang? Saudara, jadi 7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus datang ini merupakan kegenapan dari 7 tahun masa kelaparan pada zaman Yusuf. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 7 tahun masa kegenapan kitab Wahyu, kalau kita masuk di dalam tahun pertama di dalam kegenapan kitab Wahyu, saudara, maka akan ditandai dengan munculnya 7 hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kita akan membaca, saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan akan hal ini, karena ini sangat dan teramat penting untuk kita ketahui, saudara. Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kemudian langsung ayat yang ke-20, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Ini tanda nanti masuknya kita di dalam kegerakan kitab Wahyu, yaitu 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Saudara, dalam 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, Tuhan akan mengutus 7 orang hambanya yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 ini disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, bintang dalam kitab Daniel pasal 12 dikatakan bintang itu menggambarkan adalah orang-orang bijaksana. Mereka akan seperti bintang-bintang di langit yang kekal selamanya. Saudaraku, kemudian 7 orang hamba Tuhan ini pada ayat 20 diterangkan lagi, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Saya akan jelaskan di sini bahwa ke-7 hamba Tuhan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang terpilih, betul-betul memiliki satu panggilan khusus untuk kegerakan akhir zaman, memiliki satu panggilan spesial untuk kegerakan akhir zaman, saudara. Dan ini hamba-hamba pilihan yang nanti perkataannya itu akan menjadi berkat, akan menjadi petunjuk untuk seluruh penjuru bumi. Saudara, bintang itu bisa dilihat di Indonesia. Saya di Yogyakarta bisa melihat. Saudara yang berada di Irian, di Papua juga bisa melihat. Saudara yang berada di Jakarta, di Medan bisa melihat. Bahkan saudara seiman yang berada di Cina, di Amerika maupun Eropa bisa melihat. Itulah karakter bintang, saudara. Jadi hamba Tuhan yang akan dilantik oleh Tuhan menjadi tangan kanannya, pelaksana pekerjaannya di akhir zaman adalah hamba Tuhan yang karakternya ini bintang. Artinya bisa memberi petunjuk banyak umat, memberi petunjuk orang yang di Papua, memberi petunjuk kepada orang yang di Medan, memberi petunjuk kepada orang di Eropa, memberi petunjuk kepada orang
Amerika, China, dan lain sebagainya. Jadi bintang ini, saudaraku, perkataannya akan didengar, akan memberikan petunjuk kepada banyak orang. Dan petunjuk yang diberikan oleh bintang-bintang akhir zaman ini arahnya kemana? Saudara melihat kalau di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, itu ada bintang Bethlehem. Itu mengarahkan orang-orang Majus, menunjukkan kepada orang Majus untuk datang ke satu tempat di mana Yesus lahir, yaitu di Bethlehem. Petunjuknya adalah bintang Bethlehem waktu itu, saudaraku. Kemudian sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang yang akan dilantik, ditahbis oleh Tuhan sebagai bintang-bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, pelaksana dari kegerakan hujan akhir, pelaksana mega proyeknya Tuhan di akhir zaman, pelaksana Pentakosta yang terakhir, saudara, sampai nanti terjadi kegenapan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini nanti arahnya, petunjuk yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang ini adalah Wahyu pasal 12 ayat 5, yaitu seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudara, itulah gereja Tuhan yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai macam denominasi gereja. Saudara, ini nanti harus bersatu utuh, jangan ada lagi percekcokan, jangan ada lagi saling permusuhan, saling menggigit, saling menyatakan diri yang lebih benar, menyatakan orang lain sesat. Jangan sampai seperti itu. Tetapi gereja Tuhan ini adalah tubuh Kristus, saudaraku, dari berbagai bangsa, dari Amerika, dari Eropa, dari Cina, dari Indonesia, saudaraku, semua adalah tubuh Kristus yang harus bersatu. Dan nanti kalau sudah bersatu, bahkan juga dengan gereja bangsa Israel, saudaraku, yang sampai saat ini Israel sebagian masih belum mau menerima Kristus Mesias, saudaraku, itu nanti akan bersatu utuh di dalam Wahyu pasal 12 itu, saudaraku. Dan kesatuan utuh ini, saudaraku, yang membawa beritanya adalah hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang merupakan pelaksana api kegerakan akhir zaman, pelaksana kegerakan hujan akhir, pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini akan menyatukan berbagai macam denominasi gereja, organisasi gereja akan disatukan menjadi organisme tubuh Kristus yang esa. Tidak lagi kemudian saling gontok-gontokan, saudaraku, tidak lagi saling bermusuh-musuhan, tapi menyatu di dalam kasih, di dalam tubuh Kristus yang esa. Bahkan juga dengan gereja bangsa Israel nantinya. Itulah yang disebut dengan seorang wanita berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan Wahyu pasal 12 ayat ke-5. Saudara melihat itu arahnya. Kalau dulu di dalam Injil Matius, bintang Bethlehem itu menuntun orang Majus dari jauh, saudaraku, ke tempat Tuhan Yesus lahir. Orang Majus sempat kesasar, saudaraku, ke istananya Herodes karena menyangka bahwa raja besar tentunya lahir di istana yang megah. Ini pikiran logisnya, dia berpikir secara manusiawi, orang-orang Majus ini. Kemudian dia kesasar ke istana Herodes. Bahkan ternyata, saudaraku, raja yang besar, satu berita yang besar ini justru lahirnya di Bethlehem, di yang paling kecil dari antara kota-kota. Nanti dari sana akan muncul gembala umat manusia.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang berkarakter bintang, itu tadi pertama, itu sifatnya dia adalah hamba Tuhan yang bisa memberi petunjuk kepada ribuan orang, bahkan kepada jutaan orang. Ini karakter, sifat, dan merupakan satu kriteria yang harus terpenuhi bahwa dia adalah bintang Tuhan. Bintang itu adalah pemberi petunjuk kepada ribuan orang. Sekali dia ngomong, maka ribuan orang, jutaan orang akan mendengar. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan yang saudara kalau berbicara didengarkan oleh ribuan, ratusan ribu, jutaan orang, saudara bersiap-siaplah. Saudara akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana dari kegerakan Pentakosta terakhir, penggenap amanat agung Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sekarang ini di dalam iman saya sudah sangat yakin hamba-hamba Tuhan ini sudah ada dan sudah dipersiapkan. Tinggal membawa mereka di dalam satu fellowship genggam tangan kanan Allah. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, yang adalah bintang-bintang Tuhan, ayo bersatu. Waktunya sudah dekat. Nanti kalau saudara sudah bersatu di dalam fellowship genggam tangan kanan Allah, saya yakin nanti perkataan mulut saudara akan sangat diurapi. Dan ini merupakan tanda, ciri terjadinya kegerakan hujan akhir, terjadinya nanti kegenapan kitab Wahyu, bahkan merupakan satu pertanda awal masuknya kegerakan kitab Wahyu ini. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, senior-senior atau mungkin yang sebaya seumur dengan saya, saudara, yang perkataanmu kalau saudara ngomong maka ribuan, ratusan ribu, jutaan orang, saudara bisa memberitakan hal itu, dan jutaan orang, ribuan orang mendengar perkataan saudara. Saudara siap-siap, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Latihlah untuk memiliki perkataan nubuat, kuasa yang dahsyat dari Tuhan Yesus Kristus. Karena di akhir zaman, kuasa Pentakosta, saudaraku, kuasa double urapan Roh Kudus nanti akan dicurahkan kepada kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan itu kalau dia diutus, kadang tidak hanya untuk menyatakan hal-hal yang enak. Saudara, diutusnya Musa itu kemudian ditandai dengan 10 tulah di Mesir. Saudaraku, dari tulah air menjadi darah, kemudian sampai dengan tulah yang terakhir anak sulung mati. Saudaraku, itu tulah yang terjadi di Mesir untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir, saudaraku. Kemudian pada zaman Elia diutus untuk menyelamatkan Ahab, menyelamatkan Israel, saudaraku. Itu juga bukan dengan satu tanda yang enak. Elia muncul dalam 1 Raja-Raja 17, begitu muncul langsung bernubuat. Nubuatnya nggak enak lagi didengar oleh telinganya Ahab. Kalau tidak aku katakan, maka tidak akan turun hujan sebelum aku mengatakannya. Maka kemudian terjadilah 3,5 tahun masa kekeringan yang besar. Jadi munculnya Elia ini ditandai dengan bencana, saudaraku, bencana wabah kekeringan. Munculnya Musa, saudaraku, diutus Tuhan, kemudian dia juga ditandai dengan datangnya 10 tulah di Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara hamba-hamba Tuhan yang nantinya akan dipakai, digenggam dalam fellowship genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan 21 cawan murka, 21 malapetaka akhir zaman. 21 malapetaka akhir zaman ini wujudnya adalah, pertama, ini 7 meterai. Kemudian yang kedua,
penghukuman 7 sangkakala. Kemudian yang ketiga adalah penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah ini juga datangnya seperti Musa itu, saudaraku, seperti Elia juga, saudaraku. Kalau dia datang, dia tidak hanya memberitakan yang enak-enak. Memang pertama-tama nanti dia akan menyucikan gereja yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, saudaraku. Gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi itu nanti akan disucikan, dikuduskan, dan disatukan, saudaraku, oleh hadirnya 7 tokoh tadi. Saudaraku, nanti periodisasinya saudara bisa menyimak di khotbah saya yang lain ya, mengenai terbukanya rahasia kitab Wahyu. Periodisasi dari kronologis kegenapan kitab Wahyu ini akan terjadi 2 tahun. Ini masa penyucian terhadap gereja Zaitun liar, kemudian masa kegerakan kuda putih 9 bulan, kemudian setelah itu ada 9 bulan lagi masa kebaktian dunia atau masa kandungan gereja Tuhan, kemudian sesudah itu akan ada 3,5 tahun masa antikris. Saudaraku, di sana ada banyak hal yang terjadi yang luar biasa, dan kesemuanya alur kronologis dari kegenapan kitab Wahyu ini semua menceritakan kiprahnya mengenai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, yang di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga mereka disebut gembala jemaat, hamba Tuhan yang menggembalakan, melayani jemaat-jemaat akhir zaman yang bertipe Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Saudara, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang menerima surat dari Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Saudaraku, ini tujuan surat ini adalah kepada manusia, kepada hamba Tuhan, bukan kepada malaikat yang tidak kelihatan. Kemudian pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu ini juga adalah hamba-hamba Tuhan tadi, saudaraku. Kita akan melihat, saudaraku, ini tanda, saudaraku. Hamba Tuhan tadi yang dipakai oleh Tuhan, yang disebut 7 bintang ini, merupakan tanda untuk terjadinya kegerakan akhir zaman. Wahyu pasal 15 ayat 1. Saya bacakan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Saudaraku, jadi 7 hamba Tuhan tadi mereka juga adalah pelaksana dari 7 penghukuman, 7 bokor murka Allah. Saudaraku, di sini dikatakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Saudaraku, ini adalah 7 cawan murka Allah. Bahkan 7 sangkakala pun, saudaraku, yang melakukan juga 7 malaikat sidang ini, saudaraku, 7 hamba Tuhan ini. Saudaraku, kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang kedua. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin, saudaraku. Jadi selain mereka pelaksana penghukuman 7 cawan murka Allah, mereka juga pelaksana penghukuman dari 7 sangkakala, dari penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini nanti memiliki kuasa yang begitu luar biasa, oleh karena Roh Kudus, oleh karena firman Allah, oleh karena kuasa Tuhan yang diberikan. Saudaraku, jadi saya menyampaikan kepada saudara bahwa di akhir zaman ini akan muncul hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa, sangat diurapi. Bahkan saudaraku, mereka adalah pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu,
pelaksana penghukuman 7 meterai, pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala, dan pelaksana dari penghukuman 7 cawan murka Allah. Total 21 macam malapetaka di akhir zaman nanti akan dicurahkan oleh Tuhan melalui ucapan nubuatan mulutnya hamba Tuhan yang disebut ketujuh bintang di tangan kanan Allah tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada lagi yang perlu saya sampaikan di sini tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ini banyak kali dipertanyakan orang. Kalau sekarang ini mulai banyak sekali orang-orang yang mengaku Mesias, saudaraku, mengaku sebagai reinkarnasi atau penjelmaan Tuhan Yesus. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan satu ayat, Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin, saudaraku. Jadi yang menjadi pembeda kedatangan Tuhan Yesus dengan Mesias-Mesias palsu, Mesias palsu nanti nggak akan bisa datang dari langit, saudaraku. Inilah sebabnya Tuhan Yesus datangnya dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin, saudaraku. Jadi kenapa Tuhan itu datangnya dari awan-awan, dari langit? Ini untuk membedakan dengan Mesias-Mesias palsu, orang yang nanti mengaku-ngaku Mesias, karena sekarang mulai bermunculan hal seperti itu, saudaraku. Kemudian ayat 8 saya bacakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin, saudaraku. Alfa dan Omega ini adalah Tuhan, saudaraku, adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi bukan Alfa itu sendiri, kemudian Omega itu merupakan pribadi yang lain lagi. Tidak, saudaraku, itu ngaco pengajarannya, saudaraku. Jadi Alfa dan Omega itu adalah Tuhan Allah, pencipta alam, langit dan bumi ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Bahkan yang menyatakan diri di dalam kitab Wahyu pasal 1 ini, yang membukakan rahasia dirinya, Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, dia membuka rahasia dirinya. Ini, saudaraku, ini adalah Tuhan Yesus yang akan datang dari awan-awan itu, saudaraku. Bukan Mesias-Mesias lain, saudaraku. Dia membukakan rahasia dirinya. Coba saya akan membacakan ayat 17 Wahyu pasal 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Perhatikan baik-baik. Dan yang hidup, dia pernah hidup. Aku telah mati, dia pernah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang memenuhi syarat ini, yang pernah hidup, kemudian sudah mati, kemudian sudah bangkit dan hidup selama-lamanya, itu cuma Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Nggak ada Mesias lain yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, wah, Mesias sudah muncul dari sana, jangan kau percaya, saudaraku. Saya akan bacakan Matius pasal 24 ayat ke-23. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Saudara, kalau ada orang ngomong Mesias ada di Cina, Mesias ada di Papua, Mesias ada di Amerika, jangan kamu percaya. Saudaraku, ayat lanjutnya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah,
Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Amin. Saudaraku, jadi kalau yang mengaku Mesias itu biasanya langsung ayat yang ke-27 ini saja yang dipakai, saudaraku. Sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur lalu meloncarkan cahayanya ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kemudian mereka menafsirkan bahwa itu adalah seorang manusia yang datang dari timur, saudaraku. Tidak, saudaraku. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Semuanya dibaca gitu loh, saudaraku, supaya paham. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, tuh jangan kamu percaya. Saudara, kalau orang ngomong Mesias sudah ada di Cina, jangan kamu percaya. Mesias ada di Papua, jangan kamu percaya. Mesias ada di Amerika, jangan kamu percaya. Sebab kedatangan Tuhan itu nanti akan dari awan-awan, dan kedatangannya dia memancar laksana kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangan Anak Manusia yang dari langit ini untuk membedakan dengan orang yang ngaku-ngaku Mesias, saudaraku. Saya juga heran deh, orang kok berani ngaku menjadi Tuhan itu sudah betul-betul pikirannya itu tidak benar banget, saudaraku. Mengaku Tuhan Yesus, mengaku reinkarnasi Tuhan, mengaku anak manusia yang akan datang di akhir zaman, saudaraku, ini betul-betul satu ketidakbenaran yang harus saya ungkap bukakan, saudaraku, karena ini payah sekali. Saya sebagai seorang pemberita kitab Wahyu tentunya sesuai dengan garis kerja yang ditetapkan oleh Tuhan kepada saya. Saya mengerti tentang rahasia kitab Wahyu ini, maka kalau ada hal-hal yang menyimpang seperti itu, sudah selayaknya saya membenarkan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nanti itu yang datang itu anak manusia, bukan Tuhan Yesus, ya memang anak manusia. Tuhan Yesus itu anak manusia. Dalam penampilan 4 Injil sudah jelas Tuhan itu tampil sebagai raja, sebagai hamba, sebagai anak manusia, dan sebagai anak Allah. Memang anak manusia Tuhan Yesus itu, tapi bukan orang itu, saudaraku. Tetapi yang akan datang adalah Tuhan Yesus yang datang dari awan-awan. Saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Jadi Matius pasal 24 ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, di Jogja mungkin, saudaraku, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kok kemendel, saudara, kemendos, saudaraku. Orang kok ngaku Mesias, ngaku Tuhan, ngaku reinkarnasi Tuhan, itu wong kemendos. Bahasa Jawa ini saya bilang begitu, saudaraku. Jadi jangan percaya, saudaraku, karena hal-hal seperti itu adalah suatu bentuk dari penyimpangan terhadap firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada 2 hal yang saya sampaikan di dalam pemberitaan firman kali ini, bahwa untuk kegenapan masuknya kita di dalam 7 tahun terakhir itu nanti akan ditandai dengan munculnya 7 tokoh hamba Tuhan kaliber internasional, bintang Tuhan yang merupakan pelaksana pekerjaan Tuhan. Dia memiliki kuasa laksana Musa maupun Elia, saudaraku. Dia pelaksana dari tercurahnya penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, kalau dulu Musa mencurahkan 10 tulah di Mesir, kemudian Elia menghentikan hujan 3,5 tahun, saudaraku, maka hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut 7 bintang, yang saat ini sudah ada, bahkan di Indonesia sudah ada, saudaraku. Saya melihat, saya yakin melihat dengan hikmat dan makrifat, saya melihat dari Indonesia tokoh-tokoh itu sudah ada, saudaraku. Hamba pilihan itu sudah ada, tinggal berada dalam fellowship genggam tangan kanan Allah, maka nanti ucapanmu akan disertai oleh Tuhan. Begitu dahsyat
Dan kalau saudara mengetahui saat ini terjadi wabah massal, bencana massal di muka bumi, saudara, itu pertanda dari munculnya tokoh yang seperti Musa, pertanda munculnya tokoh yang seperti Elia, yang nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk kegenapan kitab Wahyu, rencana Tuhan di akhir zaman. Jadi munculnya tokoh-tokoh itu selalu disertai dengan tanda seperti itu. Saudara jangan heran, dulu ada 10 tulah itu, saudara, karena kemunculan Musa. Kemudian ada bencana kelaparan di Israel 3,5 tahun, saudaraku, itu karena kemunculan Elia. Sekarang ada wabah corona di seluruh dunia, saudaraku. Ini merupakan aba-aba munculnya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Sebentar lagi kita akan masuk menginjak di dalam Wahyu pasal 1. Saudara, kalau 7 hamba Tuhan ini sudah muncul, sudah digenggam di dalam genggam tangan kanan Allah, maka kitab Wahyu pasal 1 akan dimulai, dan hitungannya nanti kurang lebihnya kita sudah akan menjadi tahu. Saudaraku, jadi demikian kiranya Tuhan memberikan kepada saudara roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.